Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua Laboratorium Ilmu Kurtanah. Di sini kita akan mempelajari cara untuk mengisi formulir perhitungan. Nah, di sini kita akan memiliki contoh data poligon 1, poligon 2 dengan poligon 3. Nah, untuk lembar pertama di sini akan disajikan dengan TA, yaitu tinggi alat. Tinggi alat ini didapatkan dari kita mengukur ketinggian alat dari teropong sampai ke tanah. Maka akan didapatkan contohnya untuk tinggi alat di titik poligon 1 yaitu 1,40 meter. Nah, untuk pengambilan datanya dari poligon 1 kita mengambil data back yaitu P1 ke P3 dan kita mengambil data front yaitu P1 ke P2. Lalu sama seperti yang pada data P1 kita mengambil di titik P2 kita mengambil back dan juga mengambil front. Yaitu kalau untuk back P2 yaitu P2 P1 dan untuk mengambil data frontnya yaitu P2 dan P3. Lalu untuk poligon 3 juga sama, kita mengambil data back yaitu dari P3 backnya itu P3 ke P2 dan pengambilan data frontnya yaitu P3 ke P1. Lalu data yang pertama kita ambil yaitu kita membaca benang atas, benang tengah dan juga benang bawah. Nah, jika kita sudah dapatkan benang atas, benang tengah dan benang bawahnya, lalu kita akan membaca sudut. Pembacaan sudutnya yaitu pembacaan sudut biasa dan juga pembacaan sudut luar biasa. Lalu untuk pembacaan sudut biasa ini kita membaca bacaan horizontal. Bacaan horizontalnya yaitu kita memiliki contoh di sini untuk penembakan back yaitu 57 derajat, 37 menit, 20 detik. Lalu untuk contoh di sini yaitu pembacaan luar biasa dari horizontal yaitu kita dapatkan 237 derajat, 41 menit, 20 detik. Lalu untuk pembacaan vertikal ini kita menggunakan bacaan biasa didapatkan dengan data 90 derajat, 21 menit, 40 detik. Lalu kita dari data yang kita sudah dapatkan tadi kita tulis di formulir perhitungan pada lembar pertama ini. Lalu sudah keisi semuanya, maka kita akan mencari jarak datar dari tiap-tiap titik yang kita tembak. Ya, selanjutnya setelah kita dapatkan data-data yang sudah kita dapatkan tadi, selanjutnya kita akan mencari jarak datar. Di sini jarak datar ini kita mencari jarak datar back dan jarak datar front. Nah, jarak datar di sini kita menggunakan rumus yaitu A dikali Y dikali cos kuadrat H. Dengan A yaitu konstanta tetap dengan nilai 100 dan Y yaitu benang atas dikurang dengan benang bawah. Nah, untuk H di sini kita menggunakan yaitu dengan jarak 90 derajat dikurang dengan bacaan vertikal yang kita sudah dapatkan tadi. Nah, selanjutnya untuk jarak datar yang pertama di sini kita contohkan yaitu 100 dikali dengan benang atas dikurang benang bawah. Benang atasnya itu 1,6 dan dikurang dengan benang bawahnya yaitu 1,2. Selanjutnya cos kuadrat H. Di sini cos kuadrat H. H di sini kan tadi 90 derajat dikurang dengan bacaan vertikal. 90 derajat dikurang bacaan vertikalnya yaitu 90 derajat 21 menit 40 detik. Jangan lupa dikuadratkan. Lalu akan mendapatkan nilai yaitu 39,5
0,9984. Nah, itu untuk titik yang pertama. Lalu untuk yang titik kedua, kita gunakan cara yang sama juga. Kita gunakan rumus A Y cos kuadrat H. Lalu selanjutnya yang kita cari yaitu jarak datar rata-rata. Jarak datar rata-rata ini kita carinya yaitu jarak datar yang back dibagi dengan jarak datar yang front. Jarak datar yang back ditambah jarak datar yang front lalu dibagi 2. Itu untuk mencari rata-rata. Ya, kita contohkan untuk yang pertama. Di sini yaitu ada 53,9981 ditambah dengan data frontnya P2P1 yaitu 55,9967 dibagi 2. Nah, di sini kita dapatkan jarak datar rata-ratanya yaitu 54,9974. Nah, selanjutnya untuk jarak datar rata-rata selanjutnya kita gunakan cara yang sama. Kita tambah sudut penembakan backnya dengan ditambah sudut penembakan frontnya lalu dibagi 2 dan akan mendapatkan hasilnya. Sama juga untuk nilai yang ketiga. Lalu untuk selanjutnya kita akan mencari beda tinggi. Beda tinggi di sini rumusnya yaitu J tan H ditambah TA dikurang BT. Nah, untuk beda tinggi yang pertama di sini kita J-nya di sini yaitu jarak datar. Lalu untuk H di sini, yaitu kita menggunakan sudut healingnya. Sudut healing. Dan untuk TA-nya yaitu tinggi alat. Dan untuk BT-nya yaitu benang tengah. Ya, selanjutnya kita cari beda tingginya pada masing-masing titik. Yaitu kita contohkan untuk titik yang pertama. Ya, didapatkan jaraknya tadi yaitu 39,9984 dikali dengan tan H. Tan H di sini tadi kan 90 derajat dikurang bacaan vertikalnya. 90 derajat dikurang bacaan vertikalnya yaitu 90 derajat 21 menit 40 detik. Lalu ditambah dengan TA-nya yaitu tinggi alat. Tinggi alat pada alat pada poligon 1 yaitu 1,4 dikurang dengan BT yaitu benang tengah. Benang tengah di sini yaitu 1,4. Maka akan dihasilkan data beta tinggi di sini yaitu yang pertama min 0,2520. Nah, untuk beda tinggi yang kedua kita gunakan cara yang sama dengan rumus yang tadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita cari beda tinggi rata-rata. Di sini beda tinggi rata-rata kita tambahkan penembakan yang front, terus lalu ditambah dengan yang back, lalu dibagi 2. Ya, kita contohkan. Di sini ada min 0,3141 ditambah dengan 0,4235 dibagi 2. Dan kita akan dapatkan beda tinggi rata-ratanya yaitu 0,0547. Lalu beda tinggi rata-rata yang selanjutnya kita gunakan cara yang sama seperti tadi
Dan juga beda tinggi rata-rata yang ketiga, kita gunakan cara yang sama seperti tadi. Ya, selanjutnya jika sudah selesai di lembar yang pertama, kita lanjut di lembar yang kedua. Di sini ada sigma jumlah titik. Jumlah titik tadi kita mencontohkan dengan 3 poligon yang kita ambil. Maka kita tulis 3. Dan di sini ada jumlah jarak datarnya. Jumlah jarak datar tadi diperoleh dari kita jumlahkan jarak datar rata-ratanya. Kita jumlahkan, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Lalu selanjutnya untuk jumlah beda tinggi, kita jumlahkan beda tinggi rata-ratanya, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Ya, selanjutnya untuk lembar yang hitungan azimut dan poligon, di sini kita tulis poligon 1, poligon 2 dan poligon 3. Lalu untuk pembacaannya tadi untuk yang back kita tulis ulang 57 derajat, 37 menit, 20 detik, dan untuk frontnya kita tulis ulang lagi 29 derajat, 55 menit, 40 detik. Lalu kita tulis juga pada back front di poligon 2 kita tulis ulang, di poligon 3 juga back dan frontnya juga kita tulis ulang pembacaannya. Lalu pembacaan luar biasanya juga kita tulis ulang juga. Lalu untuk sudut dalamnya di sini kita menggunakan cara sudut yang back yaitu 57 derajat, 37 menit, 20 detik dikurang dengan sudut pembacaan biasa yang front yaitu 29 derajat, 55 menit, 40 detik. Lalu akan dihasilkan sudut dalamnya yaitu 27 derajat, 41 menit, 40 detik. Lalu gunakan cara yang sama, kita kurangi. Lalu setelah itu kita mencari sudut dalam rata-rata. Di sini sudut dalam rata-rata kita menggunakan cara sudut dalam yang biasa tadi kita sudah kurangi tadi, yang kita dapatkan, ditambah dengan sudut dalam luar biasa yang tadi kita sudah dapatkan. Di sini sudut dalam biasanya yaitu 27 derajat, 41 menit, 40 detik. Ditambah sudut dalam luar biasanya yaitu 27 derajat, 47 menit, 0 detik. Lalu dibagi 2, maka akan didapatkan sudut dalam rata-ratanya yaitu 27 derajat, 44 menit, 20 detik. Lalu gunakan juga cara yang sama untuk sudut dalam rata-rata di poligon 2 yaitu dengan menambahkan lalu dibagi 2, akan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu selanjutnya menggunakan cara yang sama juga. Ya, selanjutnya sudut dalam rata-rata tadi kita jumlahkan dan kita taruh nilainya di sini. Nah, untuk penjumlahannya yaitu 179 derajat, 59 menit, 40 detik. Lalu kita gunakan rumus sudut dalam untuk mencari Fs di sini, yaitu dengan rumus N-2 dikali 180 derajat. N di sini yaitu jumlah poligon yang kita cari. Tadi yang kita cari yaitu 3 dikurang 2 dikali 180 derajat, yaitu 180 derajat. Setelah itu sudut dalam rata-rata yang kita sudah dapatkan dikurang dengan rumus sudut dalamnya yaitu 179 derajat, 59 menit, 40 detik dikurang dengan rumus sudut dalam yaitu 180 derajat. Maka akan mendapatkan nilai Fs sebesar min 0 derajat, 0 menit, 20 detik. Lalu untuk mencari Ks di sini yaitu rumusnya
Fs dibagi jumlah poligon, jumlah titik poligon yang kita cari. Nah, yaitu Fs dibagi 3. Di sini Fs-nya kita sudah dapatkan min 0 derajat 0 menit 20 detik dibagi dengan jumlah titik poligon yang kita cari yaitu 3. Maka hasilnya min 0 derajat 0 menit 6,67 detik. Nah, kita tulis di sini. Lalu balik lagi ke lembar yang sebelumnya. Nah, tadi sudah kita dapatkan nilai KS-nya. Maka kita taruh, kita plotkan pada masing-masing titiknya. Nah, di sini nilai KS-nya itu sama untuk semua titiknya. Lalu untuk sudut dalam terkoreksi di sini untuk pembacaan untuk nilai sudut dalam terkoreksi yaitu menggunakan caranya, yaitu sudut dalam rata-rata di sini kita kurangi dengan KS. Nah, kita contohkan untuk titik yang pertama. Di sini ada sudut dalam rata-ratanya yaitu 27 derajat 44 menit 20 detik dikurang dengan nilai KS-nya itu min 0 derajat 0 menit dan 6,67 detik. Maka akan didapatkan nilainya yaitu sudut dalam terkoreksinya 27 derajat 44 menit 26,67 detik. Nah, untuk sudut dalam terkoreksi di poligon 2 kita gunakan cara yang sama. Sudut dalam rata-rata dikurangi dengan KS. Nah, untuk yang poligon 3 juga kita menggunakan cara yang sama. Sudut dalam rata-rata dikurang dengan nilai KS. Seperti itu. Lalu di sini ada kolom azimut. Azimut di sini sebelumnya kita mendapatkan nilai koordinat dari X1, Y1, X2 dan Y2. Nah, untuk koordinat X1-nya yaitu 43, 5, 4, 80 dan Y1-nya 91, 39, 8, 20. Lalu untuk X2-nya 43, 5, 4, 98. Y2-nya yaitu 91, 39, 8, 15. Dan untuk mencari koordinat X1, Y1, X2 dan Y2 kita menggunakan GPS. Ya, lalu untuk rumus azimut di sini kita menggunakan rumus yaitu arctan dikali X2 min X1 dibagi Y2 min Y1. Nah, untuk X2-nya di sini yaitu 43, 5, 498 dikurang dengan X1-nya yaitu 43, 5, 4, 80. Nah, untuk Y2-nya yaitu 91, 39, 815 dibagi 91, 39, 820. Maaf, tadi untuk Y2-nya yaitu 91, 39, 815 dikurang 91, 39, 820. Nah, maka nilainya min 5. Lalu di sini kita akan mengkalikan nilai ini dengan arctan. Arctan nilai 18 dibagi min 5. Nah, maka kita akan dapatkan nilai min 74,5
0,475889 kita derajatkan, yaitu nilainya min 74 derajat 28 menit 33,2 detik. Nah, karena ini ada berada di dalam kuadran 2 yaitu plus minus, maka kita tambahkan dengan 180 derajat. Nah, maka untuk nilainya yaitu 105 derajat 31 menit 26,8 detik. Lalu untuk mencari azimut yang kedua, kita menggunakan caranya yaitu azimut pertama 105 derajat 31 menit 26,8 detik ditambah 180 derajat dikurang dengan sudut dalam terkoreksi pada poligon kedua, yaitu 44 derajat 48 menit 8,67 detik. Maka akan didapatkan nilai 240 derajat 43 menit 18,1. Nah, untuk azimut yang ketiga kita gunakan cara yang sama. Azimut yang tadi yang kita sudah dapatkan yang kedua kita tambahkan dengan 180 derajat dan dikurangi dengan sudut dalam terkoreksi, maka akan mendapatkan nilai azimut yang ketiga. Ya, untuk selanjutnya lembar selanjutnya di sini kita akan melakukan hitungan koordinat poligon. Ya, untuk nomor titik kita catat pada poligon 1, poligon 2 dan poligon 3. Lalu untuk azimut kita cantumkan nilai azimut yang kita sudah cari dan kita plotkan. Nah, lalu untuk jarak di sini kita balik lagi pada halaman sebelumnya. Ya, untuk jarak di sini kita menggunakan jarak datar dari titik yang kita sudah cari tadi di awal. Nah, kita plotkan pada masing-masing titiknya untuk titik 1, titik 2 dan titik 3 pada poligon. Lalu di sini kita akan mencari data J sin A. J sin A ini yaitu menggunakan rumus jarak datar tadi, jarak ratanya dikali dengan sin dari azimut. Ini sebagai azimutnya, azimut pada titiknya. Lalu kita contohkan pada titik yang pertama yaitu jaraknya tadi 54,9974 dikali dengan sin azimut yang kita sudah dapatkan yaitu 105 derajat 31 menit 26,8 detik. Maka akan mendapatkan nilai J sin A-nya yaitu 52,9909. Nah, lakukan cara yang sama juga untuk poligon 2, jarak dikali sin azimut, dan juga pada poligon 3 juga kita gunakan cara yang sama. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai J cos A. J cos A di sini caranya yaitu jarak dikali dengan cos azimut. Nah, untuk yang pertama kita contohkan di sini jaraknya yaitu 54,9974 dikali cos azimut. Azimut yang tadi kita dapatkan pada poligon 1 yaitu 105 derajat 31 menit 26,8 detik. Maka akan mendapatkan nilai yaitu min 14,7197. Nah, kita cantumkan di sini. Lalu untuk poligon kedua kita menggunakan cara yang sama juga, jarak dikali cos dikali azimut. Dan pada poligon 3 juga jarak dikali cos dikali azimut yang poligon ketiga. Ya, untuk selanjutnya kita akan mencari K J sin A. Nah, di sini K
Kj sin A di sini kita menggunakan dengan cara jarak dibagi jumlah jarak dikali jumlah J sin A-nya. Nah, untuk di halaman selanjutnya kita seharusnya sudah menulis jumlah jaraknya. Kita jumlahkan jaraknya berapa. Lalu pada J sin A-nya juga kita jumlahkan. Lalu untuk J cos A-nya juga kita jumlahkan berapa. Nah, lalu untuk mencari Kj sin A tadi kita balik lagi. Jaraknya tadi, jarak kepada titik yang pertama yaitu 54,9974 dibagi dengan jumlah jaraknya yaitu 119,995. Lalu dikali dengan jumlah J sin A-nya, yaitu jumlah J sin A tadi 2,0609. Maka akan didapatkan nilai Kj sin A-nya yaitu 0,9445. Lalu kita gunakan juga cara yang sama untuk mencari Kj sin A di poligon 2 pada titik kedua dan juga pada titik ketiga. Nah, lanjut untuk Kj cos A. Di sini Kj cos A kita menggunakan cara yang sama seperti tadi, yaitu jarak dibagi jumlah jarak dikali jumlah dari J cos A-nya. Nah, untuk tadi J cos A-nya untuk jaraknya yaitu 54,9974. Kita contohkan 54 di koma 9974 dibagi dengan jumlah jaraknya. Jumlah jaraknya tadi 119,995. Lalu dikali dengan jumlah J cos A-nya yaitu 0,47. Ya, maka akan didapatkan nilainya yaitu 0,2154. Nah, untuk titik selanjutnya gunakan cara yang sama. Dan titik ketiga juga menggunakan cara yang sama juga. Ya, untuk selanjutnya kita akan mencari data dari J sin A aksen. J sin A aksen ini yaitu kita menggunakan caranya J sin A yang tadi kita sudah dapatkan dikurangi J sin A dikurangi dengan nilai dari Kj sin A yang tadi kita sudah dapatkan. Ya, kita contohkan di sini J sin A-nya yaitu 52,9909 dikurangi dengan Kj sin A-nya yaitu 0,9445. Ya, maka kita akan mendapatkan nilainya untuk J sin A aksen yaitu 52,0464. Ya, gunakan juga cara yang sama pada titik selanjutnya, pada titik yang kedua dan pada titik yang ketiga. Ya, selanjutnya kita akan mencari data dari J cos A aksen. J cos A aksen di sini kita menggunakan caranya J cos A aksen, yaitu caranya J cos A dikurang dengan K J cos A. Ya, kita contohkan. Tadi untuk nilai J cos A-nya yaitu min 14,7197 dikurang dengan nilai K J cos A-nya yaitu 0,2154. Nah, maka akan didapatkan nilai J cos A aksennya yaitu min 14,9351. Lalu gunakan cara yang sama juga untuk mencari J cos A aksen titik 2 dan juga titik yang ketiga.
Ya, untuk selanjutnya di sini syaratnya untuk J sin A aksen ini jika nilainya kita jumlahkan, maka jumlah J sin A aksennya harus sama dengan 0. Nah, atau mendekati. Lalu untuk J cos A aksen juga sama, jumlahnya harus mendekati 0. Harus mendekati 0. Ya, lanjut untuk koordinatnya. Untuk koordinatnya di sini kita masukkan untuk X1 dan Y1-nya. Nah, untuk titik poligon yang pertama tadi X1-nya 435 480 dan Y1-nya 913 9820. Ini tadi kita dapatkan dari GPS. Nah, untuk mencari nilai koordinat selanjutnya kita menggunakan cara di sini X yang pertama kita jumlahkan dengan nilai dari J sin A aksen. Nah, jadi kita jumlahkan dengan yang sejajarnya. Ya, kita contohkan. Di sini nilai X1-nya yaitu 435 480 ditambah dengan J sin A aksen yang sejajar yaitu 52,0464. Nah, maka akan didapatkan nilai X selanjutnya yaitu 435532,0464. Lalu sama untuk mencari nilai X selanjutnya yaitu X yang kita sudah dapatkan tadi ditambah dengan nilai J sin A aksen yang sejajar. Maka akan didapatkan nilai X selanjutnya yaitu. Nah, sampai selesai. Setelah itu untuk koordinat nilai Y, tadi kita sudah dapatkan nilai Y satunya yaitu 91,398,20. Nah, untuk mencari nilai Y selanjutnya, kita menggunakan cara Y1 ditambah dengan J cos A aksen yang sejajar. Nah, kita contohkan di sini Y satunya yaitu 91,398,20 ditambahkan dengan J cos A aksen yang sejajar yaitu min 14,9351. Nah, maka akan dapatkan Y yang selanjutnya yaitu 9139,805,065. Nah, selanjutnya untuk mencari Y yang selanjutnya kita menggunakan cara yang sama. Tadi yang kita sudah dapatkan nilai Y barunya kita jumlahkan dengan J cos A aksen yang sejajar dengan dia, maka akan mendapatkan nilai Y yang baru. Begitu seterusnya. Ya, untuk mengkoreksi apakah hitungan kita benar atau salah, kita menggunakan cara koordinat yang terakhir kita dapatkan kita jumlahkan tadi dengan yang nilai sejajarnya. Kalau nilainya sama atau hampir mendekati dengan nilai yang atas yang pertama, maka itu sudah benar, maka tidak ada kesalahan. Jadi boleh lanjut menghitung selanjutnya. Ya, selanjutnya untuk lembar hitungan tinggi. Di sini kita dapatkan 3 titik ya yang tadi kita dapatkan untuk poligon 1, poligon 2 dan poligon 3. Lalu di sini ada delta H atau beda tinggi. Di sini nilai-nilainya kita sudah dapatkan pada lembar yang pertama. Di sini ada beda tinggi rata-rata. Nah, ini untuk ini punya dari masing-masing titiknya. Ini untuk poligon 1, poligon 2 dan poligon 3. Nah, kita cantumkan di kolom yang ini. Nah, lalu sudah dicantumkan, kita mencari nilai KH. Untuk mencari nilai KH di sini kita mencarinya dengan rumus jarak per jumlah jarak dikali jumlah dari delta H. Nah, untuk jarak tadi yang kita dapatkan di sebelumnya, ya untuk di sini
jarak tadi untuk pada poligon 1 yaitu 54,9974 dibagi dengan jumlah jaraknya. Jumlah jarak datar tadi yaitu 119,995 dan dikali dengan jumlah delta H tadi, jumlah beda tinggi tadi. Jumlah beda tinggi tadi kita sudah dapatkan, yaitu nilainya kita tulis di sini dikali dengan ini ya, 0,1019. Ya, maka nilai KH-nya kita dapatkan 0,0467. Ya, untuk nilai KH pada poligon 2 kita gunakan cara yang sama, jarak dibagi jumlah jarak dikali jumlah dari ininya, dari delta H-nya. Ya, selanjutnya untuk delta H aksen di sini, delta H aksen ini kita menggunakan cara yaitu delta H aksen sama dengan delta H dikurang dari KH-nya. Nah, untuk delta H aksen yang pertama di sini kita gunakan cara delta H tadi 0,0547 dikurang dengan nilai KH-nya 0,0467. Ya, maka kita akan dapatkan nilai 0,008. Nah, kita cantumkan. Nah, untuk nilai delta H aksen yang kedua juga sama, kita menggunakan cara delta H dikurang dengan KH, dan delta H aksen yang ketiga juga sama, delta H dikurang dengan KH. Ya, untuk selanjutnya kita mencari nilai dari H. H di sini kita terdapat nilai yaitu 145. 145 di sini kita dapatkan dari GPS yang sudah kita tembak di awal. Nah, untuk nilai tadi yang kita sudah dapatkan yaitu 145, yaitu caranya untuk untuk mencari H selanjutnya yaitu 145 pada awal tadi ditambah dengan delta H aksen yang sejajarnya. Nah, 145 ditambah 0,008 yaitu akan dapatkan nilai H selanjutnya. Nah, untuk H selanjutnya ini untuk mendapatkan nilai H selanjutnya kita jumlahkan dengan delta H aksen yang sejajarnya. Nah, 145,0080 ditambah dengan min 0,0089 akan mendapatkan nilai H selanjutnya yaitu 149,9991. Nah, begitu seterusnya. Ya, mungkin segitu pertemuan pada cara perhitungan, formulir perhitungan. Mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.